Dari stand up ini terutama yang punyanya Panji itu emang bener-bener politik tuh bisa tersampaikan dengan cepet gitu kan, kayak viral, meme-nya banyak di mana-mana, klipnya banyak di mana-mana. Udah bayar mahal, Udah mahal nonton gitu. komedi yang sebenarnya joke-nya ini itu kan sudah ada dari kemarin. Maksud gue gak ngerti kenapa jadi itu jadi spesial gitu. Panji tidak akan kena somasi. Gak tahu lah. Apa kabar Kang Motus? Kabar baik, Mat. Apa kabar? 2026. 2026, Mat. Kabar gimana Kang Motus? Kabar baik, sehat walau deg-degan. Tapi udah ada list yang mau dicapai di tahun ini belum? Belum baru beberes karena ada banyak ini dan itu. Asik. Belum beres tiba-tiba ada penyerangan Amerika. Makin pusing lah. Makin susah ya. Tapi di negeri kita sendiri juga banyak serangan kok, Kang. Serangan apa? Nggak tahu tuh, kemarin rame tuh di TikTok. Tahu yang podcastnya Panji itu nggak? Yang di Netflix Menser ya. Oh, bukan podcast itu mah. Ayo, sorry, bukan podcast guys. Stand up comedy. Stand up comedy ya. Sorry. Belum nonton, cuma tahu aja apa ininya, apa keributan keramaiannya itu. Oke, jadi aku pengen tahu aja sih kalau dari sisi Kang Moto tuh ngeresponnya kayak gimana sih kalau misalkan aku tanyain seperti ini gitu. Tentang itu. Iya. Saya Iya. Dikit aja sih. Gimana? Enggak apa-apa. Enggak dikit juga enggak apa-apa. Bukan, maksudnya gini. Gue sih belum nonton ya. Oke. Belum nonton dan nggak tahu nonton apa enggak ya. Tapi pada prinsipnya gua itu suka komedi. Oke. Tapi memang sejak awal tren stand up komedi, gue tuh nggak suka yang roasting. Berarti komedi itu maksudnya bukan stand up komedi, tapi Stand up komedi. Kan gini, stand up komedi itu kan nggak melulu tentang roasting. Iya, benar. Nah tapi entah bagaimana seolah-olah, ini nggak tahu ya, gue bukan orang stand up komedi sih ya. Jadi seolah-olah kalau mau stand up komedi itu harus bisa roasting atau harus terima di roasting ya, kayak gitu-gitulah. Iya, benar sih. Nah itu gua nggak tahu tuh pakemnya mereka tuh, gua nggak tahu. Tapi buat gua apa ya? Gua tuh nggak pernah merasa itu adalah joke yang Indonesia lah, kira-kira gitu. Kalau secara kebiasaan dan kebudayaannya mungkin itu bukan hal yang cocok untuk kita. Iya. Kalau gini ya, kalau ngebecandain orang, ngebecandain temen, itu memang dari dulu ada di tongkrongan ya. Itu istilahnya apa? Cengin lah. Diceng-cengin. Lu gue ceng-cengin lo gitu ya. Iya. Dan lu nggak boleh ngambek lo, kira-kira gitu. Bener. Nah itu tuh memang itu kultur lah, kultur pergaulan ya. Iya. Dalam rangka memang asik bareng-bareng, makanya yang dicengin itu biasanya bagian dari teman-teman lu juga. Bagian dari circle dan emang keseharian kita aja sih sebenarnya. Jadi gue tahu lu begini, makanya lu begini. Bener. Nah, ceng-cengan yang rada ekstrim yang menurut gue. Jadi kalau ceng-cengan pertama itu tuh levelnya nyebelin, tapi gue masih bisa tahan lah. Apa tuh? Gue yakin lu juga pasti pernah dicengin lah. Oh, pernah. Gue juga pernah. Iya. Tapi gue bisa tahan. Oke. Nah, level cengin yang gue nggak bisa tahan sejak dulu itu adalah kalau ngebecandain orang tua. Oh. Nyebut nama orang tua, misalnya gitu kayak ya. nyebut manggil kita Manggil pakai nama orang tua. Itu Iya. gue nggak tahu anak sekarang mengalami atau tidak ya. Itu zaman dari gue SD itu tuh kayak menyebut nama orang tua untuk manggil kita itu tuh kayak penghinaan gitu. Tapi gue juga nggak ngerti apa yang kenapa terhina ya gitu. Oke. Gue nggak ngerti gitu. Iya. Terus dari situ akhirnya gue ngeliat bahwa ini mungkin Indonesia. Nah, roasting atau nyela berikutnya adalah gaya-gaya apa topeng Betawi itu misalnya lenong. Nah, lenong itu ada tuh yang kayak penonton. Dia kan saut-sautan kayak gitu. Saut-sautan. Iya. Di situ mulai ngeceng tuh. Wah, kayaknya belum mandi nih. Wah, gitu. Jadi itu bentuk nggak tahu ya apakah itu masuk roasting atau tidak, tapi menurut gua itu yang bentuk cengin antara si penampil dan dia ngecengin penonton, jadi bukan dari temennya. Betul. Kalau Sri Mulat dia roasting sesama temennya. Bahkan dia jarang ngerosting penonton. Saya nggak tahu ya pernah nggak ya si Sri Mulat merosting penonton. Tapi yang ada memuji. Supaya apa coba? Supaya dilemparin rokok. Wah, ditibukin.
Tapi itu. Nah, kemudian muncul nih era stand up comedy. Iya, kayak generasi barunya komedi itu masuknya dari ranah stand up nih gitu. Stand up iya. Jadi gini Mat, ini seingat gue ya, kalau lo inget lo koreksi gue. Jadi seingat gue itu muncul ada gelombang baru sejak lawak di Indonesia tuh grup-grupan gitu ya. Iya. Grup ini mereka punya nama-nama grup dan punya apa ya istilahnya? Kayak kalau misalkan komunitas tuh dia punya selera dan punya taste sendiri untuk ngebawain komedinya kayak gitu. Iya, betul. Nah, tiba-tiba muncul anak-anak muda yang menurut gua itu adalah gelombang baru dari komedi di Indonesia. Gue lupa ya detailnya, mungkin yang nonton pasti lebih tahu lah. Nah, waktu itu gue seinget gua itu tuh mulai dari Raditya Dika, Panji, kemudian Ernest, satu lagi apa ya. Nah, itu mulai tuh mereka menyepakati untuk membangun yang namanya cara komedi baru, yaitu sendirian, stand up. Waktu itu belum ada. Ada waktu itu gue inget satu cowok namanya siapa gitu. Well apa gue lupa lah. Di luar negeri atau Indonesia? Ya, di Indonesia. Di Indonesia? Tapi gagal dia. Namanya siapa? Iwel apalah gue lupa namanya. Tapi gagal lah. Jadi kelihatannya budaya itu belum. Nah, waktu itu masuk era medsos, diangkat tuh bahwa akan ada yang namanya stand up comedy. Kemudian muncul istilah nama komika. Sementara dan open mic boleh naik kapan aja. Sementara gua waktu itu bikin komik jadi bingung, gua bukan komika berarti apa namanya nih kira-kira gitu ya. Benar. Karena ada nama komika. Nah, kemudian muncul cara joke dari mulai istilah apa beat dan lain-lain, ada mulai yang namanya roasting. Betul. Roasting nama kerennya lah, pas gua nonton sih kayaknya ini ceng-cengan juga. Gue pikir waktu itu gitu. Iya, mikirnya kayak manas-manasin, tapi kenyataannya kalau kita lihat roasting tuh manasin ya. Iya, nah mungkin itu nyakitin ternyata. Nah, jadi waktu dulu gue pikir istilah roasting itu adalah ngecengin aja gitu loh, poles-poles aja gitu. Nah, ternyata bentuknya menurut gua sejujurnya Mat, semua format roasting itu gua gak pernah bisa ketawa. Itu karena untuk gua ya. Karena sense komedinya beda atau gimana? Mungkin komedi gua risih dengan hal-hal yang kayak kok nggak nyaman ya kalau ditonton ya kayak pokoknya gitu. Kan personal tuh. Personal. Pokoknya intinya setiap ada segmen roasting, gue itu nggak pernah bisa nyaman. Ya mungkin selera gue rendah lah untuk komedi. Tapi dari situ gue kayak, aduh kenapa ya? Tertawa di atas kepedihan orang lain tuh tragik buat gue, tragis gitu ya. Jadi kayak nggak usah kali, tapi ya udahlah. Karena yang lain tertawa terpingkal-pingkal. Nah, tiba-tiba jadi ngerosting karena dia stand up sendirian ya, yang di roasting itu penonton. Penonton yang ini, setelah yang ini, penonton ini. Nah ini saya nggak tahu tuh apakah yang di roasting saat itu apakah kayak pemain sulap yang bagian dari timnya, gue juga nggak tahu ya. Iya di kayak bahwa dibikin seolah-olah itu skenario gitu. Tapi gue nggak tahu. Nah setahu gue gaya joke begitu tuh setahu gue nih ya dari Inggris. Jadi bercandanya tuh emang pedes lah. Kalau misalkan kritik tuh bener-bener nyakitin hatinya. Pembawa gitu. acara juga begitu. Kayaknya ngomong tuh nyelekit gitu kayaknya. Gaya Inggris lah. Jadi ketika dia joke, siapa tuh namanya banyak lah ya. Itu kayak aduh, tetap nggak nyaman juga gue. Nah pas di Indonesia, gue lebih nggak nyaman. Nah udah, ya udahlah biarin aja lah. Maksudnya memang mungkin. Iya mungkin memang ada segmennya. Dan mungkin ini adalah tren baru dari komedi. Betul. Seiring waktu. Stand up comedy itu naik, gara-gara TV apa semua naik, ada lomba ini dan itu. Nah ketika naik, mulai ada tren bahwa stand up comedy ini jadi kayak medium baru. Dan waktu itu karena besarnya itu oleh medsos, berbarengan dengan dunia politik di medsos juga, akhirnya ada semacam keharusan kalau lu politisi, lu harus berdekatan ke komunitas stand up komunitas. Karena apa? Karena anak-anak muda. Betul. Nah ini kalau kita ngomong kreatif dan politik nih ya. Akhirnya ada kebutuhan strategi lu tied up lah dengan anak atau komunitas karena ini generasi muda deh. Masalahnya di stand up comedy tuh ada yang namanya kebiasaan roasting. Maka kalau lu mau masuk atau mau tap in sama anak-anak muda yang stand up comedy, lu harus siap untuk di roasting. Nah itu gue ingat sekali mulai ada kebiasaan entah bagaimana politisi itu kayak ketika
sowan ke teman-teman stand up comedy itu harus siap badan, siap mental untuk di roasting. Yang gue inget ya dari semua yang banyak itu yang paling dianggap ahli dan paling nusuk itu adalah si Kiki. Kiki Saputri. Kiki Saputri. Iya, dulu katanya kena suspend apa sih namanya? Gak tau lah. Kayak, pokoknya kalau ada dia tuh kayak ngeri gitu loh. Bakal itu nih. Takut ya. Takut. Selama dia itu ngerostingnya, misalnya dia ngerosting tentang bermain dengan kebijakan gitu ya. Contohnya gue juga lupa lagi. Misalkan gini deh. Misalnya Kiki ngerosting Kaisang, kan dia ada di podcast ya. Tapi ngomonginnya tentang PSI-nya gitu ya. Iya, partainya gitu. Atau gue pernah nonton Kiki ngerosting si Giring. Wamen kebudayaan ya. Tapi yang di roasting adalah sebagai pengurus PSI-nya. Bagi saya waktu itu adalah nyengir aja karena apa? Bukan personal. Oke. Jadi kayak kebijakan. Ya contoh lah misalkan lu gubernur DKI. Tapi yang disinggung ya ganjil genap. Ganjil genapnya, keputusan kebijakan-kebijakan barunya gitu. Kalau ganjil genap, jangan-jangan ini gara-gara keputusan ganjil. Yang kayak gitu lah misalkan ya. Jadi kalau itu ya senyum aja lah. Bahwa wah ini pinter nih ngolah ini. Tapi ketika udah menyerangnya personal, menurut saya itu ya balik lagi. Aduh ini emang harus begini ya roastingnya. Berat juga ya kalau saya waktu itu. Karena gimana ya? Saya tuh sama Pak Anies tuh gak pernah satu kubu lah kira-kira ya. Saya tuh bukan pendukung Pak Anies. Tapi kalau ngeliat Pak Anies di roasting, saya tuh gak nyaman. Aneh kan? Maksudnya kayak, bro lu harus ngerosting. Tapi selain Pak Anies juga banyak kok. Bukan, istilahnya. Kalau saya bukan pendukung Pak Anies, terus dia di roasting saya harusnya ikut ketawa dong. Tetap ngerasa gak enak ya ternyata. Gak nyaman Gak nyaman. Saya bukan pembela Pak Bahlil gitu ya. Tapi saya bukan orang Golkar juga. Tapi kalau ngeliat dia di roasting ya, apapun joke-nya, saya nggak nyaman ya. Itu dari kenapanya Kang? Nggak tahu, Mat. Maksudnya gini loh, saya tuh hanya melihat bahwa dia tuh orang yang lebih tua dari saya. Dia pasti punya istri dan punya anak. Saya tuh kadang suka mikir orang ini kalau anaknya lihat bagaimana ya gitu loh. Karena saya pribadi ya zaman dulu saya dipanggil sama bapak aja, itu rasanya kayak lu berantem deh, wah kayak gitu loh. Berantem deh lu jangan bawa bokap gue lu berantem. Tapi lah ini satu Indonesia ngebecandain enggak gimana ya maksudnya kalaupun gue harus ketawa, gue mendingan gue pergi lah gitu. Gue gak mau pergi, gue harus menghindar lah. Jadi itu tuh kalau buat gue udah bukan cemooh tapi fatal itu, maksudnya nggak nyaman lah pokoknya. Dan saya waktu itu sempat mikir ini apa gue doang ya? Kok gue nggak nyaman ya gitu. Even Pak Anies sekalipun kan pernah tuh ada Kiki ngebecandain dia ya. Maksud gue makin sadis kayaknya makin bikin orang ngakak. Gue malah makin enggak gitu. Itu nggak bisa. Jadi kalaupun mau ngecengin, mau bercandain, ya masa iya sih harus yang pakai titik tersakiti masa harus gitu sih. Benar-benar. Apa iya nggak ada gitu ya? Satu hal di mana orang ini punya peaknya di mana dia bisa nahan emosi, masa iya harus sampai situ levelnya. Contoh gini deh, Mat. Dalam strategi politik itu misalkan gue lawan lu ya. Itu tim gue harus cari tombol merah lu tuh apa kira-kira gitu. Kelemahan. Yes. Jadi kalau gue sampai menemukan atau tim gue menemukan, dia akan ngomong, Tul, Madian ini tombol merahnya adalah ketika lu ungkit-ungkit pekerjaan bokapnya. Emang pekerjaan bokapnya apa? Cari rumah. Suatu ketika lu lagi doorstop, lu nggak siap. Tiba-tiba gue naruh stuntman, pura-pura wartawan, nanya ke lu tentang pekerjaan bokap lu. Itu bisa seketika lu kayak dipencet merah, dar gitu. Dan wajah lu pasti berubah. Iya. Air muka lu pasti berubah, gestur lu, suara lu bisa jadi berubah. Dan itu ketangkap oleh kamera semua. Dan gue menang waktu itu. Anjing, dapat gue. Lu kemakan ini gue.
Sekarang pertanyaannya, tombol merah itu katanya jadi mainan kalau buat di roasting gitu loh. Iya. Nah itu yang buat gue tuh gini. Yang ditargetin buat jadiin bahan tuh berarti di situnya. Kan makin nancep makin lucu. Berarti kalau format-format kayak gitu tuh akan sering dipakai kalau misalkan emang target audiens dan Itulah. titik ketawanya atau titik Itu ternyata orang dia kayak gini aslinya gitu ya. Jadi seolah-olah titik lemah lu itu adalah titik ketawanya orang gitu loh. Iya, buat ngundang ketawa orang tuh harus lu tancapin di situ. Lah buat gue tuh gini, Mat. Misalnya nih, katakanlah Pak Anies atau Pak Ganjar, dia kalah berapa persen gitu ya. Gua tahu itu adalah, tapi ketika dia dimainin joke itu, ternyata dia biasa aja. Saya sih biasa aja. Berarti itu bukan titik merahnya, kira-kira gitu. Oke, masih dianggap masih aman. Biasalah, Iya, masih aman. iya. Nggak Tapi ketika gini diomongin banget. yang lain, gue juga nggak tahu ya, karena gue nggak cari-cari. Oke. Tiba-tiba Pak Anies punya satu titik merah yang selama ini dia lindungi terus, nggak pernah diangkat-angkat, nggak pernah diusik-usik. Tiba-tiba ada orang yang tahu dan ditusuk di depan muka umum, dibecandain gitu loh. Itu kan air mukanya pasti berbeda. Iya sih, benar sih. Pak Ganjar tiba-tiba titik merahnya cep gitu kan, nah itu pasti berubah. Ada yang bereaksi, ada yang enggak. Tapi air muka tuh nggak bisa ditipu. Dan bagi gua itu, wah tega loh. Iya. Kita nonton jadi awkward gitu kayak, aduh gila. Akhirnya ya ketawa muka cumi-cumi si Fior. Jadi kayak emang gua nggak kepengen ketawa sebetulnya. Nah itu gua nggak tahu apakah emang begitu lagi ya, gua nggak tahu juga. Tapi kalau aku pribadi tuh ngerasa emang dari stand up ini, terutama yang punyanya Panji itu emang bener-bener politik tuh bisa tersampaikan dengan cepat gitu kan, kayak viral, meme-nya banyak di mana-mana, klipnya banyak di mana-mana. Aku ngerasa kayak, lah ini lebih apakah pergeseran dari diskusi politik yang dulunya di TV, terus sekarang geser, apakah emang formatnya udah ke situ arahnya? Gini ya, dari potongan-potongan yang gue lihat, yang kata orang menjadi apa ribut di medsos Ributnya itu, di medsos, iya. ada yang bilang katanya apa nyindir wapres, apa tentang fisik gitu ya. Betul. Gue juga nggak tahu lah, tapi katanya ya tonton potongan-potongan klipper itu ya. Kalau buat gue begini, yang menyindir Gibran itu matanya begini mata begitu, rasanya sih udah lama lah. Iya, itu udah Kira-kira lama gitu ya. sih. Pertama itu, bapaknya dibilang pelangak-pelongok dari dulu juga gitu Iya, ya. bener. Jadi dari yang semua dipermasalahkan itu muncul di Clipper, menurut gua itu bukan hal baru sebetulnya. Jadi itu celaan lama. Kalau secara konteks apa yang dibawain untuk nyiderain hati si tokoh itu? Iya. Katakanlah misalkan kayak Gibran mukanya ngantuk gitu ya. Dia mikir gak sih ya? Itu kan bercanda zaman Pilpres juga. Udah begitu rame. Serangannya begitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang baru dan nggak ada yang istimewa. Sebetulnya. Yang gua heran adalah kok ini materi baru ya? Bukannya udah lama maksud gua gitu. Kalau aja ada orang nontonin acara TV apa tuh debat-debat itu, apa Rocky Gerung lah, Roy Suryo atau siapa-siapa dan lain-lain lah ya. Iya. Itu kan tidak sedikit yang nyela-nyela presiden, nyela wapres. Iya. Bedanya ini nggak bayar, lu nonton gratis gitu loh. Betul. Lah ini lu bayar, terus masuk ke nonton komedi. Iya, kalau udah duduk kita kan bayar tuh mahal. Iya, justru maksudnya udah bayar mahal. Udah mahal. Nonton komedi yang sebenarnya joke-nya ini itu kan sudah ada dari kemarin juga. Maksud gua nggak ngerti kenapa jadi itu jadi spesial gitu. Itu aja sih. Kenapa itu menjadi spesial? Apa gara-gara Panjinya atau gara-gara siapa? Karena buat gua lah perasaan joke begini bukannya udah lama ya. Dan yang gua heran seolah-olah ini nggak tahu ya benar atau tidak ya, seolah-olah wah ini harus dihukum nih, harus diproses hukum. Wah ini nanti hati-hati nih bakal diculik, apa ditangkap, apa diteror. Gue jadi mikir gini, lah perasaan kayaknya ngomong begini mah udah lama bukan ya? Iya, dia udah pernah bawain itu gitu loh. Bukan cuma pernah bawain. Iya. Aduh, lu kalau nonton demo, omongan itu udah bukan roasting.
Nyela. Mulut kotor, omongan Waduh. kotor tuh udah keluar semua gitu. Sampah semua. Iya. Apa iya terus diproses atau kan enggak? Lah terus kok bisa tiba-tiba? Kok jadi kayak, wah ini istimewa nih, kita harus bungkam Panji. Gue jadi mikir, iya gitu asa, ngapain sih gitu? Gue juga gak tahu apakah nanti gue dibilang gue nggak sensitif atau gue menurut gue itu lebay, gue nggak tahu lah. Tapi nggak ada ini. Jadi kalau buat gue di luar isu tadi, gue berpikir ngebecandain orang atau ngerosting, menghina, apalagi main fisik gitu ya. Wah cebol gitu ya. Apakah ketawa? Iya beberapa orang mungkin ketawa. Tapi gue yakin beberapa yang lainnya nggak ketawa. Yang gue sedih adalah ketika yang ketawanya itu banyak. Oke. Ih si cebol, gagu. Dan celotukan yang tiba-tiba ngerespon penontonnya itu menurutku mungkin ice breaking ya, tapi terlalu sensitif untuk orang yang nggak ngerti apapun tiba-tiba ditodong jeder, misalkan masalah fisik gitu, dan di situ diketahui semua orang. Ya. Sakit itu Kang hatinya. Contoh nih, 10.000 orang loh yang nonton. Oh iya Bang. Contoh nih ya. Ada stand up komedian atau siapa gue nggak tahu, gue juga nggak tahu lah, punya lagi acara podcast mana itu. Oke. Bercandaan mereka adalah mungkin bukan roasting, tapi orang sumbing. Tahu. Itu gue mau ketawa tuh kayak yang ini gue harus ketawa nggak ya gitu loh. Padahal orang sumbing itu tidak merasa terhina. Oke. Gitu loh. Tapi dia nggak terhina dan ini joke biasa. Ada joke orang buta gitu. Tapi kalau bikin joke tentang orang sumbing, tapi orang sumbingnya tidak ada di situ, atau lagi ngomong orang dari zaman warkop juga ada. Udah ada. Iya. Ngomongin orang buta dari zaman warkop juga ada. Betul. Gitu loh. Impersonate jadi orang-orang yang kayak gitu udah ada. Tapi kalau orang sumbing di depan saya tuh saya bercandain, wah itu juara itu, makanya saya bilang, kok bisa ya kayak gitu ya? Enggak, tapi orang sumbing seneng kok. Ya udahlah. Tapi kalau bisa dibilang kayak gitu Kang, itu masih dalam kategori hiburan nggak sih? Kalau udah ngeritik, udah ngata-ngatain, udah bikin sakit hati, itu masih masih dalam konteks hiburan nggak sih? Masalahnya gini, Mat, istilah hiburan itu adalah belum tentu. Jadi gini, ini materi hiburan. Apakah si penonton terhibur itu belum tentu. Tapi kalau dia ngerespon ketawa itu dia bisa ngasih tahu sinyal kalau dia terhibur nggak? Nah, jadi gini, gue bikin film, gue bilang hiburan. 10 penonton bisa jadi 5 terhibur, 5 lagi enggak. Nah 5 lagi enggak ini, apakah joke-nya nggak nyambung, apakah vocabulary joke-nya juga kurang lengkap, nggak tahu. Tapi atau dia lagi ada masalah, macam-macam lah. Oke, faktornya banyak. Nah sekarang kalau lu misalkan membuat materi hiburan, lalu mengambil orang yang katakanlah cacat, sebetulnya kan confirm bahwa orang yang cacatnya pun sudah nggak mungkin terhibur, orang udah bercandain kok gitu. Iya kan maksudnya. Iya, benar. Tapi kalau misalkan, nah itu gua nggak tahu. Yang gua takutkan gini nih, bahwa ada pergeseran dari cara orang menyampaikan joke gitu. Nah bisa jadi gue yang telat gitu, karena kan gue bukan komedian. Jadi betul. Ya sudah, makanya gue tuh nggak pernah terlalu katakanlah mengangkat ini menjadi sebuah masalah, enggak. Karena penerimaan dan pemikiran itu terus bisa jadi beda gitu. Dan ya tadi yang seperti lu bilang 10.000 orang nonton kok, dan itu ketawa-ketawa aja kok. Ya berarti bang ya udah, kalau buat gue sih ya silakan aja. Jadi ini mah lebih kepada gini, Mat. Gue melakukan ini untuk kontrol diri gue aja, bahwa silakan, tapi gue nggak bisa model roasting yang begitu kalau gue. Tapi kalau misalkan orang yang udah nyampein materinya itu, entah apapun lah temanya gitu loh, tapi kalau udah diplesetin dan ternyata udah berlebihan, itu tuh sebenarnya dia itu memperkuat fakta atau membelokkan makna sebenarnya Kang. Kalau kayak gitu. Ya itu dia. Permainan yang dia lakukan itu sebenarnya dia mau ngasih tahu konteks atau cuma nyari hiburannya doang. Itu dia. Gitu. Karena kan gini ya, zaman dulu di Jawa, di kerajaan-kerajaan Jawa, itu tuh memang ada katakanlah cara masyarakat menyampaikan pendapatnya, opininya, gagasannya, gitu. Sampai sindirannya ke raja. Oke. Tapi nggak berani frontal.
Karena takut. Dan pasti berarti kayak masih formal yang dalam forum gitu. Oh. Oke. Akhirnya lewat apa? Macam-macam. Ada yang lewat yang namanya pagelaran, Acara gitu. teater atau ya model kayak ludruk gitu loh. Oh iya. Itu kan Judul kayak sindiran-sindiran. gitu. Iya. Ada yang bentuknya lewat tembang-tembang. Betul. Ada yang bentuknya lewat Lagu ada nggak sih wayang. lagu? Iya, tembang, Lagu, lagu gitu. ada. Nah itu memang cara dulu. Itu cara Jawa. Jadi Kita udah nggak relate, nggak kepake itu ya. ngeritik, nyindir tapi dengan cara yang sepertinya menghibur tadi. Gitu. Nah, Oke. bahwa pesan-pesannya di situ sebenarnya adalah mengingatkan raja jangan zolim, raja jangan itu. Ya itu mah dari dulu sudah ada. Nah, kemudian bergeser zaman ketika zaman Orba, Soeharto, itu lu nyela apa masih diculik langsung tuh. Wah, nyela, Hilang ya? tarik. Iya, hilang pasti tuh. Nah, akhirnya apa? Bentuknya kayak Iwan Fals pakai lagu. Kayak Rendra pakai puisi. Wah, itu pakai perumpamaan, analogi supaya lu berkelit dengan analogi gitu. Supaya nggak ditangkap. Supaya lu bisa ngeles kira-kira gitu. Nah, itu tantangannya bukan cuman sekedar lu kabur-kaburan, tapi lu bagaimana bisa mengemas sebuah puisi, sebuah lirik lagu itu yang bisa lu menyampaikan pesan. Eksplisit apa ya namanya? Nggak bisa apa? implisit. Implisit ya. Tersirat gitu loh. Iya. Ketika lu nyanyi, penonton dengar dan terbakar, entah kenapa penonton tuh kayak sama. Oh ya kayak dapet nih gitu. Ternyata iya. kita harus begini. Oke. Itu tidak gampang. Oke, cara-cara kayak gitu susah untuk dilakukan. Tapi akhirnya gue hormat sama mereka yang melakukan itu kayak wah gila ya. Bagaimana siapa Pramudia Anantatur itu membuat sebuah tetralogi yang isinya sebenarnya itu pesan-pesan kritikan semua. Nggak cuma tentang pemerintah Belanda waktu itu ya, tentang rakyat juga kita harus bagaimana. Kemudian kalau di musik ada siapa? Iwan Fals yang kayak gitu. Betul. Kemudian ya macam-macam lah bentuknya ya. Nah, Warkop juga dulu nyindir-nyindir sebetulnya. Kalau dulu itu warkopnya, sebenarnya itu kalau yang dari luar negeri itu udah ada ya formatnya, tapi di Indonesia nih yang bikin versi warkop dengan guyonan yang melokal gitu ya. Iya. Itu kan dulu kan Warkop itu terkenal bercandanya pinter katanya, smart iya, joke smart, gitu. Betul. Karena kebetulan mereka kan mahasiswa semua. Betul. Ternyata karena nyindir pemerintah zaman itu. Iya. Jadi tidak langsung tapi nyindir. Konteksnya mereka tetap pakai yang bukan genre sih, ranahnya pakai medianya pakai komedi. Komedi tetap. Cuman ke hal-hal yang dia sampaikan itu emang ngeritik dan bercanda. Ada berbau cerdasnya tadi, iya. Brandingnya ya. Nah, dia dulu langsung terkenal tuh, tapi mereka bukan stand up komedi kan. Betul. Grup ya. Iya. Jadi ada dokter masuk desa lah macam-macam lah. Nah itu memang zaman itu ada banyak kritik-kritik dari Warkop itu. Nah pindah pas reformasi ya udah akhirnya komedi biasa-biasa aja. Nah muncul baru tadi yang gue bilang gelombang baru stand up komedi tadi. Oke. Jadi kira-kira itu urutannya. Oke. Terus kalau misalkan gini Kang, misalkan aku bukan tukang stand up ya, komika gitu. Nah orang kan nggak tahu ya apa yang jadi tujuan komikanya untuk menyampaikan dengan tema dan konteks tertentu gitu. Nah itu tuh kalau misalkan emang tujuanku cuman pengen nyinggung, tapi kalau misalkan penonton rimanya beda, itu gimana? Iya. Kan gue cuman bilang gini, kok lu bilangnya gitu-gitu. Nah gitu gimana? Kan banyak tuh yang tiba-tiba ngelempar. Nah itu gimana? Nah itu banyak dan memang tidak mudah. Dalam hukum, ya itulah yang disebut dengan mens rea. Oh, siapa yang jahat ya? Iya, jadi yang tahu modus atau misi utamanya, niatnya cuma lu yang tahu. Nah itu. Jadi ya tadi, katakanlah gini, lu ngejok barusan mau nyindir gue ya, gitu. Terus gue bilang enggak kok, lu aja gampang sensitif lu gini-gini. Iya. Terus gue bilang enggak, lu pasti mau nyinggung gue. Karena gue udah ngeliat gelagat-gelagatnya ini. Sampai kapanpun kalau lu bilang tidak dan gue tidak bisa membuktikan sebenarnya itu susah. Nah itu yang disebutkan gue si ini adalah niat ini sebenarnya apa? Nah itu mens rea. Jadi istilah mens rea itu kan itu. Itu. Jadi ketika lu mau bantu orang, tiba-tiba, wah baik banget nih
ngebantu gitu ya, tiba-tiba lu ternyata ngambil dari apa yang lu bantu. Terus lu ngaku, oh enggak, gue gak sengaja gini. Ternyata emang dari awal lu tuh bukan yang mau ngebantu. Lu memanfaatkan orang susah yang pengen lu ambil apanya gitu. Oke. Nah itu kan niatnya itu sudah ada, cuma yang tahu kan cuma lu. Betul. Jadi ya sesuai dengan judulnya Panji, ya yang tahu cuma Panji sih sebetulnya. Misal nih banyak orang yang ada yang nggak setuju atau ada yang nggak suka. Ya, Terus wajar dia lah. bilang mau kayak ini harusnya di take down karena acaranya kayak gini-gini. Nah itu emang kita si tokohnya yang takut politik takut di roasting atau emang dia itu emang bener-bener ngasih tahu kebenaran gitu loh Kang. Kalau misalkan si Panji ini ternyata statement yang dari apa yang dia omong itu ada benarnya juga gitu. Apa takut memperkeruh karena situasinya yang dia ucapin itu terlalu vulgar gitu, terlalu belak-belakan. Itu balik lagi ya. Ini dari yang gue tonton di Clipper ya. Gue tidak melihat apa yang disampaikan Panji itu adalah sesuatu yang baru. Oh, kalau yang konteksnya itu ya. dulu ya. Oke, kita ke situ. Contoh misalkan dia bilang misalkan presiden penculik. Ya Prabowo pernah kena delik dulu menculik aktivis. Benar, tapi secara tidak langsung kasus itu udah selesai tapi dia balikin lagi tuh untuk mengingatkan memori kita atau itu tadi makanya gue bilang secara fakta, secara data itu kan bukan hal baru. Bukan. Jadi ya, setuju. Pertama itu, kedua dia ngomong tentang misalkan polisi mencuri atau apa, terus TNI apa gue lupa. Betul, itu banyak ya. Ya yang dia omongin benar bahwa memang ada polisi yang mencuri. Nah, ini apakah itu dia baru? Enggak juga. Beda kalau misalkan dalam joke dia, dia ngomong begini. Contoh aja nih ya, semoga jangan dipegal nih. Mau nolongin bencana, tapi BNPB-nya sendiri koruptor. Baru berarti gue ngomong nih, karena belum pernah ada kejadian misalnya Betul. Gimana ketua atau apa aja itu, kamu ditolong sama orang yang suka, orang langsungnya, wait, taruh dulu nih, apa nih gitu. Ini dapat data dari mana nih? Emang gitu. Berarti dia menyampaikan sebuah informasi yang baru. Nah, masalahnya yang gue tangkap dari semua potongan-potongan, karena gue nggak nonton semua ya, rasanya sih nggak ada yang baru tentang Gibran yang dibilang kayak bapaknya pelangak-pelongo itu. Ya dari dulu juga dia diomongin, kita juga udah tahu. Dibilang kayak ngantuk, ya memang Mas Gibran tuh kan memang punya masalah dengan mata. Iya, dan itu sebenarnya Dr. Tompi sendiri itu ngekomenin kontennya Panji karena secara mediknya itu ada istilah lain kalau ini tuh bukan karena dia ngantukan. Itu memang karena gini ya. Jadi Mas Gibran itu saya tuh kan kenal udah lama. Saya tuh pernah bekerja sama dia. Dia tuh dulu berkacamata. Jadi dia bertahun-tahun dari dia kecil sampai dia besar itu tuh harusnya berkacamata. Jadi memang dia itu punya masalah dengan matanya dan memang ada kesulitan ketika mesti melihat itu kayak susah gitu loh. Sampai dia akhirnya harus melepas kacamata dengan pengobatan dan ini itu tuh memang ibaratnya gini, kalau aja lu tahu bahwa cara melihat dia itu memang susah, memang dia tuh kasihan sebetulnya. Tapi kalau itu dia di bercandaan kan jadi kayak ya mungkin dia kadang nggak tahu gitu. Tapi itu bukan hal baru. Maksudnya itu kan bercandaan lama sebetulnya. Nah, kalau ditanya tadi misalkan kayak terus itu gimana masalahnya? Gue tidak melihat ini. Terus buat apa ditarik ke hukum kira-kira gitu. Beda kalau misalkan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang katakanlah membocorkan sesuatu, memprovokasi, memfitnah. Kalau itu sih menurut gue nggak harus stand up comedy juga lu bisa kena. Betul. Lu di medsos juga bisa kena, ada deliknya. Tapi kalau bercanda dan yang diomongin itu adalah bukan hal baru, makanya tadi gue bilang rasanya sih gue nonton demo di jalan juga teriak-teriak nggak suka pemerintah ya gitu kok omongannya. Bedanya dia mah gratis. Lu tinggal ke jalan denger sama yang diomongin gitu juga. Di jalanan pakai mobil teriak-teriak nyala Gibran juga sama, cuman gratis. Bedanya lu di ruangan AC lu bayar tapi lu dengerin candaan atau celaan yang sama
dari seorang Panji yang sebenarnya di jalan juga udah ada gitu loh. Oh, oke. Jadi kalau misalkan Panji mau dimasalahkan, lah yang di mobil aja nggak dimasalahin kok. Oke, orang Gitu, yang demo juga nggak Iya, yang demo juga enggak kok gitu. Jadi menurut gua enggak lah. Kecuali tadi dia menyebut tuduhan. Betul. Nah, itu lain cerita. Itu bisa jadi delik. Berarti ini terakhir, Panji tidak akan kena somasi. Nggak tahu lah. Kalau saya ya. Kalau dari analisa Kang Motul. Kalau saya. Karena konten-kontennya udah viral nih. Kalau menurut saya nggak perlu buat apa disomasi. Dan sebaiknya nggak usah. Oke. Dan jangan ngapain. Maksudnya gini, kita itu suka nggak suka, bangsa kita tuh belum dewasa dalam berdemokrasi. Bener. Jadi masih mencari bentuk nih. Betul. Formatnya masih di apa namanya ya, kayak nyari-nyari lah ya. Masih gitu. nyari-nyari, tabrak sana, tabrak sini, kebentur, kepleset. Itu ya begitulah yang harus kita hadapi. Jadi ketika kita kepleset, kebentur, kalau proses pendewasaan ya, marah boleh tapi nggak usah berantem. Kesel tapi nggak usah berantem. Apalagi sampai pukul-pukulan gitu ya. Dengan begitu kita akhirnya tahu bahwa udahlah kita harus dewasa nih, bahwa berbeda itu bisa begini. Betul, setuju. Kalau emang sesuatu hal yang baru, terutama hanya dalam bentuk format, mungkin itu perlu adaptasi aja. Iya, biarin aja, nggak apa-apa. Misalnya gini, terus bagaimana dengan komika yang pada ngerosting tadi? Gue sih yakin ya, cepat atau lambat akan ada masanya format roasting tuh tiba-tiba menjadi lebih elegan, lebih apa kita juga nggak tahu lah. Mungkin nanti kemasannya akan lebih lebih apa namanya? Nggak tahu sih, lebih dalam, lebih itu maksudnya kayak entah materinya, penyampaiannya, atau mungkin secara tidak langsung tuh kayak apa ya istilahnya? Analoginya. Iya, penerimaannya kayak gitu loh. Penerimaannya terutama. Karena yang nonton itu nggak bisa dipatok usia dan kalangan di mana sih yang nonton kayak gini gitu kan nggak bisa. Gitu. Nah, karena ini juga, Mat, yang gue lihat harus yang jadi apa pertimbangan ya. Ketika lo contoh dulu ya, ketika lo nari di sebuah pertunjukan di dalam sebuah gedung pertunjukan, jangan di mall, gedung pertunjukan. Itu kan lo harus kepala bahwa yang nonton ke dalam itu adalah orang yang tahu pertunjukan. Orang yang ngerti, orang yang suka. Orang yang ngerti. Tapi ketika ada orang ngomong, enggak, ini harus nanti gue rekam ke TV dan ini akan gue siarkan. Berarti lo harus mikir bahwa ini yang nonton bisa banyak orang nih. Siapapun, karena kita cuma mau kita udah nggak bisa baca. Betul. Ini sama seperti kejadian kalau lu ngasih ceramah di dalam sebuah masjid dan lu nyela pemerintah, nyela ini, tapi lu sadar bahwa ini yang dengar hanya jamaah gua doang. Lu bisa tinggal ngomong, tapi ini hanya untuk yang jamaah aja ya. Tiba-tiba gua nyerang agama lain, itu kan sering terjadi. Yang jadi masalah ketika ada yang rekam, diupload, disebarkan, akhirnya keterimanya adalah, wah kalau nyela-nyela sih. Padahal itu untuk kalangan terbatas awalnya. Nah, gua nggak tahu apakah pertunjukan yang Panji itu memang dibikin dalam rangka untuk kalangan terbatas yang nonton di situ aja, atau memang udah disiapkan juga untuk ini. Nah, itu juga satu rangkaian yang mesti dikaji. Betul. Gitu. Kita juga harus tahu kalau misalkan konteks yang dia sampaikan ini itu emang kebutuhannya ada dua tadi. Betul. Karena nggak semua yang dia omongin itu emang dikonsumsi untuk semua orang. Misalnya kan gitu. Kalau misalkan dikonsumsi semua orang pun, itu kan kita juga tahu konteksnya yang mana yang kita ngerti dan yang enggak. Kalau misalkan udah berlebihan dalam hal yang dia kasih tahu dan kita ternyata nggak tahu, ya jangan itu tadi, jangan aneh-aneh. Itu gitu. Tadi maksudnya inilah, karena kalau nggak tahu ya, bagi gua lihat peristiwa atau keramaian ini menjadi bagian dari pendewasaan kita berdemokrasi aja sih kalau saya. Oke. Gitu. Nice, thank you Kang Motul. Terima kasih, Mat. See you di episode selanjutnya. Misalkan kalian suka, kalian boleh subscribe, dan jika ada pertanyaan boleh isi kolom komentar. Thank you, bye-bye.